Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah pemuda soleh yang berbakti kepada ibunya sakaratul maut. Sudah pasti setiap amal baik seseorang akan dibalas berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diterangkan oleh Syekh Muhammad Hasan Hafizahullah dalam sebuah kutibannya, mengisahkan tentang cerita aneh yang dialami seorang pemuda pada saat akhir nafasnya menjelang undangan sakaratul maut. Dari kisah ini pula diharapkan bisa menjadi teladan bagi pemuda zaman sekarang untuk mencintai dan berbakti kepada orang tua mereka. Sebelum kita lanjut, mari dukung channel ini dengan mengklik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kamu menjadi yang pertama mengetahui informasi terbaru dari channel ini. Rumah itu diselimuti kesedihan. Seorang pemuda yang terkenal dengan sifat soleh dan sangat berbakti kepada ibunya tengah terbaring di atas kasur di tengah rumah. Dia sedang dalam keadaan bertarung nyawa menanti kematiannya. Pemuda tersebut masih muda, belum lagi melangkah ke usia 30 tahun menjelang hidupnya di dunia. Dalam suasana yang sedih dan tegang tersebut, tiba-tiba saja pemuda tersebut mengucapkan kata-kata yang sangat mengejutkan, sangat menggemparkan sekali. Keluarga dan tetangga yang menziarahi dan berada di sekitar pemuda tersebut bingung dengan kondisi pemuda tersebut. Apa yang sedang dialaminya? Tidak, aku tidak bisa. Aku harus meminta izin dengan ibuku dahulu. Demikian kata-kata yang keluar dari bibir pemuda tersebut berulang-ulang. Seluruh keluarga dan orang yang datang menziarahinya merasa bingung menyaksikan kejadian tersebut. Salah seorang di antaranya bergegas memanggil ibu pemuda tersebut. Ibu pemuda tersebut berada dalam kamar yang berbeda, sambil berdoa karena tidak sampai hati melihat anak kesayangannya menghadapi sakaratul maut. Anak emas yang sangat patuh dan mencintainya tersebut berhadapan dengan saat sakaratul maut yang semakin hampir dekat. Teriak salah seorang pemuda mereka sambil mengajak sang ibu untuk menuju ke tempat pembaringan anaknya. Tidak berpikir lama, sang ibu langsung menghampiri anaknya. Ketika didekati, terlihat pemuda itu sudah mulai mengeluarkan butiran keringat yang berkilau saat terkena cahaya lampu. Ternampak seakan butiran mutiara. Butiran keringat di dahi tersebut menurut Syekh Muhammad Hasan adalah sebagian dari tanda-tanda husnul khotimah. Ibu tadi segera mendekati anak kesayangannya, lalu mendekatkan telinga ke mulut pemuda tadi dan mendengarkan kata-kata yang diulang-ulang oleh anaknya. Tidak, aku tidak bisa, aku harus meminta izin dengan ibuku dahulu. Pemuda itu mengulang-ulang kata tersebut. Ibu pemuda itu pun langsung memeluk dan membelai anaknya, lalu berkata, "Wahai anakku, ini aku ibumu. Wahai anakku, aku ini ibumu. Nak, aku ibumu. Anakku, dengan siapa kau berbicara?" Dan dalam waktu yang semakin getir itu, pemuda tadi bercerita dengan napas yang terengah-engah. "Ibu, ada seorang gadis yang sangat cantik jelita. Ibu, belum pernah aku melihat gadis secantik itu. Dia datang kepadaku. Sepertinya dia di hadapanku. Dia datang melamarku untuk dirinya. Ibu, aku katakan tidak kepadanya. Aku tidak bisa menerima lamarannya sebelum aku meminta izin dari ibuku," tuturnya. Si ibu menangis terisak karena sangat terharu, mengenangkan kepadanya impiannya untuk melihat pemuda tadi menikah. Membuat si ibu tidak dapat menahan kesedihan itu. Namun si ibu tiba-tiba tersadar dengan siapa anaknya sedang berbicara. "Ibu izinkan,"
Anakku, sesungguhnya dia adalah Huriyatul, bidadari dari surga untukmu. Ibu sudah mengizinkan, nak. Demikian kata sang ibu. Dalam jurayan air mata yang mengalir laju. Tidak lama kemudian, pemuda soleh yang patuh tersebut meninggal dengan tangan dalam pelukan ibunya. Betapa tingginya derajat pemuda soleh yang berbakti kepada ibunya tersebut. Malahan sampai hampir ajalnya, bidadari dari surga datang kepada beliau membawa kabar gembira, meskipun pemuda itu belum lagi meninggalkan dunia yang fana ini. Syekh Muhammad Hasan mengingatkan kepada kaum muslim untuk tidak terkejut dengan kisah ini. Tidak perlu heran karena waktu yang singkat menjelang ajal seperti yang dia alami, pemuda tersebut adalah kondisi di mana seorang mukmin diperlihatkan tempat tinggalnya di surga. Bahkan akan diperlihatkan kepadanya para malaikatnya dengan mata kepalanya sendiri. Dia juga akan diberikan berita gembira, bisyarah. Dan maha benar Allah Ta'ala yang berfirman, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rob kami adalah Allah, kemudian mereka beristiqomah dengannya, maka para malaikat akan turun kepadanya, lalu berkata, janganlah kalian takut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.